Bayi jaringan internasional, kita tanyakan langsung ke Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Surawan. Pak Surawan, selamat petang. Pak Surawan, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kasus penculikan anak ini menjadi kunci untuk kemudian membongkar sindikat penjualan bayi, Pak? Ya, memang kita mengungkap kasus ini memang berawal dari laporan adanya penculikan anak. Kemudian dari tersangka yang berhasil kita amankan ini ternyata memang dia selama ini membeli bayi dari ibu kandungnya, kemudian dijual. Keterangan dari pelaku pertama yang kita amankan itu ada sekitar 24 bayi yang sudah dia beli, kemudian dia jual kepada penampungnya. Oke, artinya ada 24 bayi yang kemudian dibeli ya Pak ya. Tapi bagaimana kemudian Pak pola kerjasama sindikat penjualan bayi dan jaringan penculikan anak ini? Sebetulnya juga kalau dibilang penculikan bukan jadi orang tua yang melapor, dia juga akan menjual bayinya, namun karena memang belum dibayar oleh pelaku sehingga dia melaporkan penculikan bayi ini. Modusnya dari perekrut ini, dia kemudian bayi ini dirawat selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian setelah itu dia kirim ke Jakarta, dan dari Jakarta ini memang nanti ada yang memang diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri, kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Soal proses pengirimannya ini Pak, teknisnya seperti apa Pak? Ini sedang kita dalami, kita masih berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan perlintasan. Jadi berapa sebenarnya jumlah bayi yang dikirimkan, kemudian siapa-siapa yang berperan sebagai pengirim sana, karena memang tersangkanya cukup banyak dan kemungkinan ke depan masih akan bertambah lagi para tersangka yang lain yang sedang kita dalami dari tersangka-tersangka yang sedang kita ungkap sekarang ini. Tadi kan tidak hanya di dalam negeri Pak, tetapi ada sejumlah negara, katakanlah seperti Singapura. Bagaimana bayi ini bisa dikirimkan ke sana? Apakah ada oknum yang menyediakan surat-surat resmi? Ya, jadi di Pontianak itu memang ada oknum dari jaringan ini yang kemudian membuatkan dokumen-dokumen seperti memasukkan bayi-bayi ke dalam kartu keluarga sehingga dia bisa mendapatkan dokumen keimigrasian seperti paspor itu Mas. Jadi ada memang yang berperan sebagai pengurus dokumen di antara mereka ini, kemudian melengkapi bayi-bayi dengan dokumen sehingga bayi ini leluasa dibawa ke luar negeri. Untuk pihak yang mengurus dokumen ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau mungkin sudah ditangkap Pak? Sudah, untuk jaringan yang berperan sebagai yang mempersiapkan dokumen sudah kita amankan. Berapa orang Pak? Ya. Berapa orang penetapan tersangkanya? Untuk tersangka total keseluruhan yang di Pontianak ada 8, kemudian di Bandung ada 3, kemudian di Jakarta ada 1. Oke, ada beberapa berarti ya. Untuk bayi Pak yang kemudian sudah berhasil diselamatkan oleh polisi, kalau tidak salah ada 6 bayi, ini sudah dikembalikan ke orang tua atau seperti apa? Sementara belum, kita masih menelusuri orang tuanya, jadi kita masih menelusuri dari awal, dari mulai perekrutan, sehingga nantinya kita akan menemukan orang tua para bayi ini. Untuk sementara bayi-bayi dalam kondisi sehat, sementara dititipkan di panti asuhan bayi sehat yang ada di Bandung. Saya ingin tanyakan, untuk bayi yang dijual, mohon maaf, ini harganya berapa Pak? Untuk yang keluar negeri sedang kita dalami Mas, dari pelaku ini ada yang memang kooperatif memberikan keterangan, ada yang memang kooperatif, sehingga nanti kita akan coba buka dari transaksi yang akun yang dia miliki, sehingga nanti tergambar dengan jelas berapa sebenarnya dia menjual bayi-bayi ke luar negeri. Untuk yang di dalam negeri ini kan wilayah mana Pak yang paling banyak ditemukan kasus ini, dan sekali lagi berapa dijualnya? Untuk sementara ini memang dari pelaku yang kita tangkap pertama itu dia sudah membeli sekitar 24 bayi dengan rata-rata pembelian dari ibu kandungnya itu sekitar 11 sampai dengan 16 juta. 11 sampai 16 juta? Ya. Oke, apa yang membedakan misalnya bayi yang kemudian dijual ini Pak? 11 sampai 16 juta ini bagaimana modus penjualannya? Mungkin tergantung kesepakatan antara pihak perekrut dengan orang tua si bayi sendiri, karena memang ada bayi ini memang dipesan dari semenjak di kandungan, kemudian diberikan biaya persalinan, kemudian diberikan kompensasi kepada ibunya sehingga bayinya dibawa oleh perekrut. Oke, ada kompensasi yang kemudian dihitung. Terima kasih atas informasi Anda Pak. Semoga kasus ini tidak terulang kembali. Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mas.